Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safarlia dari kelas TI 4B. Jadi, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan stack dan widget di dalam Flutter. Stack dan widget memungkinkan kita untuk menampilkan beberapa lapis widget ke layar. Stack widget juga merupakan multiple children widget yang artinya memiliki properti children sehingga dapat menampung lebih dari satu widget. Urutan dari lapisan widget pada stack dari bawah ke atas. Jadi, widget yang pertama di dalam stack akan berada di posisi paling bawah. Dan begitu juga sebaliknya. Widget yang terakhir di stack widget akan berada di posisi paling atas. Stack widget merupakan widget yang memungkinkan kita untuk memasang beberapa lapis widget di layar. Selain itu, kita dapat membuat dan mengatur posisi dari widget dengan mudah pada stack widget. Kemudian mengenal dasar pada widget Flutter. Widget dalam Flutter sendiri dapat digolongkan menjadi beberapa macam. Hal ini berdasarkan dari pemanfaatan dalam pengembangan aplikasi. Widget sendiri merupakan bagian dari user interface Flutter itu, di mana pada Flutter widget digunakan untuk dapat menstrukturkan visual dari user interface tersebut. Widget tidak sekedar hanya struktural elemen seperti pada button, teks, gambar dan sebagaimananya. Tapi lebih daripada itu, widget akan mendapatkan bantuan dengan membuat desain di Android terlebih cepat. Hal ini dikarenakan widget dapat memiliki suatu handle yang unik antara user yang berinteraction. Kemudian widget di dalam Flutter sendiri terdapat dua macam, yaitu stateless dan stateful. Selain dari stateless dan stateful, pada Flutter terdapat juga beberapa widget yang sering digunakan dalam pembuatan aplikasi mobile yang menggunakan Flutter SDK yang dapat dibagi menjadi beberapa golongan dari widget yang berupa accessibility, animation, motion, dan basic. Widget yang sering digunakan untuk membuat aplikasi mobile dengan bantuan Flutter antara lain yaitu widget container. Kontainer di sini sesuai dengan nama yang diberikan berfungsi untuk membungkus atau sebagai tempat dari shell dari berbagai tipe dan dapat diberikan suatu nilai fitur seperti padding, decoration, color, alignment, transformers, dan lain-lain. Kedua, widget wrap. Widget wrap merupakan widget yang digunakan untuk memberikan children atau widget yang terdapat di dalam widget ini dapat disusun ke bawah atau menyamping. Bila mana susunan widget tersebut telah menyentuh batas akhir dari parent widget atau widget di atas dari widget wrap tersebut. Kemudian yang ketiga, widget row. Widget row merupakan widget sering digunakan untuk mengurutkan children yang terdapat di dalam berbentuk baris yang urutannya dari atas ke bawah sesuai dengan children tersebut. Keempat, widget column. Widget column merupakan widget yang memiliki kesamaan dengan widget row, tapi cara penyusunannya ke samping yang disesuaikan dengan susunan widget children di dalamnya. Kemudian yang kelima, widget flag. Flag widget dapat memudahkan dalam mengatur children untuk digunakan secara horizontal ataupun vertikal. Kemudian yang keenam, widget scaffold. Widget scaffold ini berguna memberikan tema material yang menjadi dasar dari tampilan Android pada waktu artikel ini dibuat. Kemudian yang ketujuh, widget stack. Widget stack berguna untuk memberikan kebebasan dan kemudahan terhadap programmer dalam mengatur tata letak dari children. Yang kedelapan, widget expanded. Widget expanded merupakan widget yang diperuntukkan untuk memberikan suatu area yang ditempati oleh widget hingga keseluruhan mempunyai tempat yang kosong selama tempat ini masih tersedia oleh si widget. Yang kesembilan, widget fleksibel. Widget fleksibel dapat memberikan suatu area yang luas untuk widget shell. Tidak seperti expanded, widget ini dapat membutuhkan shell
untuk mengisi tempat yang tersedia. Kemudian saya akan menjelaskan contoh coding pada stack widget, di mana pada coding ini widget yang pertama yaitu letaknya bawah, yang kedua tengah, yang ketiga atas. Dan ini hasilnya bisa kita lihat. Bisa kita ambil kesimpulan dari gambar tersebut bahwa pada urutan kode program menempatkan atas di ukuran ketiga, sementara pada hasilnya atasnya itu letak atas itu di paling atas di urutan pertama. Kemudian saya akan menjelaskan widget animasi kontainer. Widget animasi kontainer adalah widget kontainer sederhana dengan berbentuk animasi. Jenis widget ini dapat dianimasikan dengan mengubah nilai propertinya yang sama dengan widget kontainer. Jenis animasi di Flutter ini dikenal sebagai animasi yang implisit. Animasi kontainer akan secara otomatis dapat menganimasikan antara nilai properti lama dan baru saat nilai tersebut berubah menggunakan kurva dengan durasi yang tersedia dalam animasi kontainer. Animasi kontainer dapat memungkinkan kita untuk menentukan karakteristik dari animasi yang akan kita rancang. Berikut adalah animasi kontainernya. 1. Pada animasi kontainer dapat menentukan durasi animasinya. Minimal durasi defaultnya adalah 300 mili-detik. Kemudian interpolasi waktu, di mana kita dapat menentukan bagaimana nilai ataupun properti dihitung sebagai fungsi dari waktu yang berlalu pada interpolasi waktu ini. Kemudian jumlah dan perilaku pengulangan, di mana kita dapat menentukan apakah akan mengulang animasi jika sudah mencapai batas akhir durasi atau akan mengulang beberapa kali animasi kontainer. Kemudian kita juga dapat menentukan apakah animasi akan diputar mundur, menyetelnya mundur atau akan memutarnya ke depan. Kemudian kumpulan animator. Pada kumpulan animator ini kita dapat mengelompokkan beberapa animasi ke dalam kumpulan logis yang dapat diputar secara bersamaan, berurutan, dan kita dapat menundakan animasi tersebut. Kemudian pada penundaan refresh frame, di mana pada penundaan refresh frame kita dapat menentukan frekuensi refresh frame pada animasinya. Setelah defaultnya adalah frame di mana setiap refresh memiliki durasi yaitu 10 mili-detik. Akan tetapi kecepatan refresh frame pada aplikasi kita akan bergantung seberapa sibuk sistem secara keseluruhan yang sedang digunakan, atau seberapa cepat sistem pada laptop kita. Kemudian ini adalah coding dari animasi kontainer, dimana di sini durasinya 2 second, dan untuk warnanya terdapat warna biru, warna merah, dan kemudian tinggi dan lebarnya itu 100 kali 100. Dan ini hasil outputnya, hasil output dari animasi. Kemudian saya akan lanjut menjelaskan tentang gestur detektor.
dimana pada mengenai gesture detector ini, gesture detector sendiri adalah widget yang digunakan untuk mendeteksi gestur pada widget seperti gestur on tap, double tap, dan lain-lain. Widget ini biasanya sering digunakan untuk membuat timeline atau grid view dan email dan lain-lain yang tidak memiliki action on preset seperti pada button atau pada list. Seperti yang kita tahu, jika ingin membuat sebuah action on preset, maka kita bisa menggunakan button dan list item. Gesture detector memiliki fungsi tersebut karena memiliki action yang dapat kita atur seperti on tap, double tap, dan lain-lain. Kemudian gesture detector yaitu widget yang digunakan untuk mendeteksi gestur. Contohnya adalah ketika saat kita menekan ataupun mengetuk serta melakukan drag suatu widget gestur, maka akan sangat berguna jika kita menggunakan widget gesture detector ini, di mana pada suatu widget yang tidak memiliki listener, yaitu contohnya jika kita ingin menambahkan listener, maka kita cukup dengan klik pada gesture detector. Dan ini contoh dari coding gesture. Dan ini adalah hasil output dari coding gesture.